can see the world when it's spinning, spinning, compensating for the moments that I spill. Wish I could fly like an airplane, airplane. Stop forsaking everything that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, di sini saya Yuliana dari CGP Angkatan 9 akan mengadakan wawancara sama Ibu tentang dilema etika. Tetapi sebelum kita masuk di pembahasan, Ibu diizinkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Atulida, SPD MPD, selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Semendawai Barat, Optik Timur. Silakan Bu Yuli, ada yang mau ditanyakan? Ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan sama Ibu. Yang pertama, selama ini Ibu, cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika itu atau rujukan moral itu seperti apa? Jadi memang kita ini di kehidupan sehari-hari kadang-kadang mampu dilema dengan etika ya Bu Yuli. Tetapi kadang kalau kita menghadapi sebuah kasus, kalau kasus seperti ini, kalau saya lebih mengidentifikasinya satu persatu, tahap per tahap. Kira-kira kalau ngambil keputusan A, apa manfaatnya? Kalau ngambil keputusan B, apa manfaatnya? Dilihat juga segi kekurangannya. Dan kalau kita mengambil keputusan jadi kadang-kadang memang sulit sekali menentukannya. Tapi yang memang harus seperti itu, diidentifikasi satu persatu. Jadi dilihat, oh ini kalau ngambil seperti ini manfaatnya apa? Kerugiannya apa? Kalau ngambil plan B juga sama, keuntungannya dapat apa, kerugiannya apa, itu seperti itu. Berarti kita harus memilah-milih dulu antara yang benar sama yang benar. Iya, jadi pilah-pilah. Sekarang yang kedua Bu ya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini ya, terutama untuk kasus-kasus yang mana antara dua kepentingan itu sama-sama benar, mengandung nilai kebajikan, seperti apa Bu? Cara menjalankannya. Jadi kalau ngambil keputusan memang ya seperti yang saya katakan di awal Bu Ili, mungkin memang harus kita lihat kalau manfaatnya itu yang mana yang lebih banyak gitu. Manfaatnya yang mana yang lebih banyak, terus pembelajaran yang didapat dari kalau kita ngambil keputusan A, manfaatnya apa yang didapat, untung ruginya apa, dampaknya apa. Kalau di sekolah ini kan yang dampak diperhatikan itu dampak kepada siswa. Jadi di saat kita mengambil keputusan, dampak yang akan didapat, misal menyelamatkan satu siswa, bagaimana dampaknya dengan sekian ratus siswa. Jadi memang harus dipilah-pilah, tapi ditinjau lagi. Kalau memang misalnya kita ngambil keputusan itu banyak mudaratnya, lebih baik tidak. Jadi ngambil keputusan itu pun kadang-kadang dilema itu harus melibatkan orang lain juga. Kita harus menanya kanan kiri, baiknya mana, buruknya mana, baru bisa diputuskan. Oh ini kalau sudah diputuskan berarti harus A. Nah sudah kita menjawab, kita dunia akhirat dulu menjalankannya. Iya benar sekali. Berarti kita itu tidak mudah mengambil keputusan antara benar sama benar itu ya. Harus dikonsultasikan dengan matang-matang sama dipikirkan dampak belakangnya ya Bu ya. Iya. Sekarang ada langkah-langkah atau prosedur apa yang Ibu lakukan selama ini? Kalau proses dilema ini sebenarnya kadang-kadang berkaitan dengan siswa misalnya Bu Yuli ya. Kalau di sekolah ini yang paling banyak itu terjadi pada kasus kita tidak naikkan dan menaikkan siswa. Kadang-kadang di sekolah kita kalau misalnya anak ini tidak dinaikkan, dia putus sekolah. Dinaikkan anaknya seperti ya kita tahu sendiri anak kita misalnya dia sering malasnya, belajarnya nggak bener lah, hobi ninggal lah. Tapi kalau kita putuskan dia nggak naik, maka anak sudah selesai gitu. Nah, kadang-kadang hal-hal seperti ini Bu Ibu memang prosedur keputusannya itu harus bersama, harus kita lihat benar-benar. Jadi kalau misalnya anak ini putus sekolah, bagaimana nasibnya ke depan? Ya. Tapi kalau dia dinaikkan, apa kata kawannya satu sekolah yang rajin ini? Misal anak sekolah nggak sekolah sampai berhari-hari nggak sekolah, sudah kita cari-cari anaknya di mana. Inilah yang sangat sulit gitu kan. Sangat-sangat sulit. Apakah anak ini akan kita lanjutkan
atau anak ini kita stop. Biasanya kita kan melalui, kalau sekolah kan melalui keputusan bersama, rapat bersama, mencari masalahnya apa, harus benar-benar dapet itunya dulu. Berarti intinya itu dilema antara dilema keadilan sama dilema kemanusiaan ya Bu ya. Iya. Kalau kita lihat adilnya kasihan sama yang sudah rajin. Kita lihat dari sisi kemanusiaannya, kita kasihan anak tersebut akan putus sekolah. Iya, Karena belum benar. tentu dia diterima di sekolah lain. Iya. Kalau anak itu misalnya kita kan kemarin ada kejadian kita menghentikan anak, tetapi kita dengan catatan anak ini kalau kita berhentikan dia akan dilanjutkan orang tuanya ke sekolah swasta. Maka itu dengan agak cepat kita ngambil keputusan. Tetapi saat kita tahu anak itu agak ada perasaan bersalah juga, misalnya seperti kemarin ayah juga ketemunya jadi merasa bersalah. Iya. Ketemu anak itu tanya ternyata dia tidak Tidak sekolah. sekolah. Jadi saya sampai akhirnya masih bertanya Bu Yuli, apakah keputusan kami itu benar atau keputusan kami itu salah? Nah, seperti ini yang jadi masalah dia. Itulah makanya kita di sini sebagai seorang guru itu diajarkan untuk mengambil keputusan karena ada dilema antara benar sama benar. Benar sama benar. Iya. Dua-duanya harus Dua-duanya dilalui. harus dilalui. Selanjutnya Bu ya, hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang sudah kita jalankan selama ini? Kalau efektif itu ketegasan. Ketegasan itu perlu di saat-saat seperti itu Bu Yuli. Itulah mungkin kemampuan kita sebagai pemimpin. Jadi pemimpin itu Bu Yuli juga harus ada perasaan seperti apa ya? Tega nggak tega? Kadang-kadang segala sesuatu itu harus kita ambil. Jadi ketegasan terakhir yang akan menentukan. Walaupun ya hasil akhirnya itu tidak akan seindah yang kita bayangkan. Tapi itulah risiko kita sebagai pemimpin yang harus mempertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan. Ya, bagus sekali Bu ya jawabannya. Masih ada berapa lagi Bu ya sekarang? Ada hal apa saja yang Ibu selama ini? Kalau modal tega-tegaan dengan bapak ibu guru itu berdasarkan tulis bu guru yang nggak rajin itu akan gitu di sekolah. Cuman kadang-kadang kita itu merasa perasaan kasihan ini nih yang nggak bisa hilang. Inilah yang faktor utama. Kadang-kadang kita itu ya sudahlah, mudah-mudahan dia semester depan berubah gitu. Kalau dengan dulu kan ya ada Bu Yuli tahu sendiri bagaimana proses kita di sekolah misalnya. Tapi kadang-kadang kita merasa ya sudahlah, berharap mudah-mudahan dari waktu dia berubah ya. Masih selalu dikasih waktu. Walau kita sudah kasih SP1 tetap di SP1 gitu kan. Siswa juga sama. Jadi intinya kita mengutamakan rasa kemanusiaan Rasa kita. kemanusiaan Iya. kita, rasa kekeluargaan kita itu nggak bisa kita hilangkan di dalam sebuah pengambilan keputusan di lain waktu itu. Iya, terus. Sekarang ini apakah Ibu memiliki sebuah jadwal atau sebuah penyelesaian untuk menyelesaikan masalah itu? Kalau jadwal rutin nggak ada. Kalau jadwal rutin nggak ada. Tetapi kan kalau misalnya siswa itu kan melalui kualitas kesiswaan. Kalau kesiswaan sudah melapor ya kita laksanakan mengenai masalah-masalah seperti itu. Kalau guru pun juga sama sebenarnya tidak terjadwal. Tetapi guru-guru itu kan dibina dalam rapat bulanan kan. Kalaupun gurunya yang bermasalah ya urgen ya dipanggil langsung. Jadi tidak terjadwal misalnya. Jadi ada prosedurnya ya. Bu, ya? Prosedur kalau di sekolah itu kan piket, dari guru piket ke wali kelas ke BK, ke kesiswaan. Kalau kesiswaan sudah mentok baru ke kepala sekolah. Jadi kita Keputusan posisinya akhir, ya. keputusan akhir baru di kepala sekolah. Ini ada lagi faktor yang selama ini membantu Ibu dalam pengambilan keputusan itu di dalam kasus ini seperti apa? Faktor yang ikut menentukan itu sebenarnya masukan dari kawan-kawan. Misalnya kita itu pilih kan tahu kalau misalnya mau memutuskan siswa itu lanjut atau tidak, atau ada masalah apa. Biasanya saya tidak langsung secara sendiri. Faktor pendukung yang utama itu adalah tim. Misalnya kalau urusan siswa ya kesiswaan, misalnya urusan kurikulum dengan kurikulum, hubungan masyarakat ya dengan humas. Ya intinya kita sama-sama lah. Jadi jangan sampai sebagai pemimpin itu hanya mengambil satu sumber untuk menyelesaikannya. Jadi kalau bisa ada banyak hal yang dijadikan referensi. Dan juga yang faktor utamanya itu aturan pemerintah. Jadi kalau aturan pemerintah itu kan tentang siswa, tentang guru, segala macam kan sudah ada aturannya. Kalau bisa apapun yang kita putuskan, yang kita lakukan, ada payung hukum yang tidak kita tabrak. Jadi ada koridornya. Oke, kita
tidak melangkah dari payung yang sudah Iya, nggak bisa Bu Yuli. Jadi kalau ada segala sesuatu, misalnya apa sih syarat anak naik kelas kan? Ada, sebenarnya sudah ada, dan itu pun misalnya kita tuangkan lagi ke KWSB sekolah misalnya. Tapi KWSB sekolah itu ada tingkatannya, harus undang-undangnya apa sih gitu. Meskipun kita itu sebenarnya tidak terlihat, tidak melihat dari angkanya Bu ya, yang untuk menaikkan siswa itu kan. Sebenarnya kita sekarang dilihat dari proses siswa belajar itu sendiri, jadi tidak melihat hasil akhirnya itu. Iya. Tapi sekarang kita itu, pandangan kita sebagai seorang guru selama ini yang kita nilai itu angka akhir, padahal kita nggak melihat proses hasil siswa itu seperti apa. Makanya ulang kali kita belajar. Kita itu jadi guru itu belajar sepanjang hari. Itulah belajar guru, sebelum kita belajar. Makanya apa namanya? Jadi guru ini Bu Yuli, kematangan emosi itu penting, menentukan bagaimana kita menyikapi masalah, bagaimana menyikapi anak, itu benar-benar harus kita lihat. Jadi kalau kita cuma lihat anak ini tuh dapat nilai 65 nih, tidak lulus KKM nih. Iya. Tetapi kita sebagai guru tidak tahu bagaimana proses dia dapat 65. Kalau anak ini startnya dari 0 sampai dapat 65, itu kan sudah luar biasa misalnya loncatan yang dia dapat. Tapi kalau anak startnya sudah dari 60 dapatnya 65, berarti tidak ada perubahan. Makanya proses pembelajaran, baik proses kita menentukan nilai anak, proses kita mendisiplinkan anak, memang harus kita lihat bagaimana kita menjalaninya dari hari ke hari. Jadi jangan sampai kita guru itu terjebak, anak ini bodoh, anak ini pintar. Bukan seperti itu. Ya kita bahwa anak-anak itu memiliki potensi yang sama. Karena kita dulu ini juga sabar bagaimana menggali potensi anaknya. Ini ada pertanyaan yang terakhir Bu ya. Nah, dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan, pelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman yang sudah Ibu lakukan selama ini? Banyak hal pengalaman yang kita petik ya Bu Yuli ya. Saya jadi pemimpin itu, kalau menurut saya kematangan emosi itu menentukan. Apalagi di kasus menentukan dilema seperti ini Bu Yuli. Jadi jangan sampai kita itu jadi pemimpin cuma jangan melandaskan emosi, tapi harus benar-benar mengkaji. Ini baik di mana, ini landasan hukumnya di mana, kalau saya melakukan ini dampaknya apa. Nah, ini akan didapat kalau pemimpin itu memiliki kematangan emosi yang baik. Jadi jadi pemimpin di segala hal Bu Yuli, bukan hanya kita memimpin sebuah instansi, tetapi juga kita kalau kayak guru memimpin organisasi dalam kelas, memimpin pembelajaran. Jadi guru itu benar-benar harus bisa memilah-milah. Dan salah satu faktornya itu kalau bisa kita kaji adalah kematangan emosi. Saya Bu Yuli di usia saya yang ke-40 sekian ini, 40 menginjak usia 40, itu akan beda cara pandang saya di saat saya berusia 30 ke bawah. Itu jauh beda. Jadi setelah saya pikir-pikir memang benar kematangan emosi menentukan. Terus lagi satu hal, jadi guru itu memang benar slogan kita. Guru itu apa? Jangan lelah untuk belajar. Apa kalau kita kemarin itu belajar sambil mengajar sambil belajar. Jadi memang menjadi guru itu harus belajar sepanjang hayat, gitu kan? Belajar sepanjang hayat. Oh ini kalau ini seperti apa, kalau ini seperti apa. Jadi seperti itu Bu Yuli. Mudah-mudahan kedepannya itu sama-sama belajar dan sama-sama berubah, bisa memimpin pembelajaran itu lebih baik. Amin. Mungkin itu saja Bu ya pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas pengalamannya, dan terima kasih atas bantuannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mohon izinnya hari ini saya akan mengadakan wawancara untuk tugas CGT kita dari SMA Negeri 1 Semandawi Barat, perwakilannya Pak. Di sini kami ditugaskan untuk mewawancarai dua kepala sekolah. Yang pertama kepala sekolah induk, dan yang kedua kepala sekolah yang berdekatan dengan sekolah kita. Ya, silakan. Ya, di sini sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu Pak. Nama saya Iliana, CGP angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Semandawi Barat. Meskipun saya ngajar juga di sini, tapi di Sintikari kita namanya SMA Negeri 1 Semandawi Barat ya Pak ya. Di sini mohon izinnya Bapak perkenalan terlebih dahulu Pak untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Juli Parantiku, SPSD MPD. Di sini saya sebagai kepala sekolah SD Negeri 1 Kampung. Juga saya ucapkan terima kasih karena salah satu guru kami walaupun masih tenaga kerja honorer, tapi alhamdulillah berkat semangatnya beliau ini, Ibu Yuliana, bisa masuk CGP Angkatan 9. Terima kasih, semoga kontribusi di sekolah ini sekolah lebih maju. I know that